solusi. Sekarang Pak Jarwo nih memberikan tips supaya kita tidak kena tipu. Silakan penipu. Pak Jarwo. Kita harus tahu lebih dulu apa itu atribut, Pak Denny. Oh, jadi kita harus lebih tahu dulu ya. Berkaitan dengan penipuan yang berseragam itu, Pak Denny. Itu iya. yang namanya atribut ataupun penipuan itu sering disebut dengan penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan itu disebut juga dengan pelanggaran, Pak Denny. Iya. Nah, kita bisa sebenarnya belajar banyak dari seorang yang namanya Erwin Gutawa yang selalu menggunakan kata atribut secara benar. Oh, Erwin Gutawa ya? Misalnya Pak, penyanyi Kus Plus. atributusku, aduh atributukus plus itu sebenarnya saya mau ngelucu saya itu. Kok saya lempar kursi nih orang ini. Saya mau ngelucu dicegal-cegal mulu. Iya. Maksudnya tuh tribute ya. Iya. Bukan atribut. Iya, atribut maksudnya tribute ya. Nah, atribut itu kata atribut juga bersinggungan dengan musik, Pak Denny. Nah, ini saya tahu juga nih, Pak nih. Nih. Ngomongin nggak? Nggak usah. Soalnya tadi saya baca semua. Berkaitan dengan musik ternyata. Musik. Apa? Atribut. Iya. Oh, James Brown. Atribut. Teror. Atribut. I wanna work so good, I feel good. Luar biasa Pak Jarwo. Calontong gimana? Menurut Calontong supaya kita tidak kena tipu ini. Ya, sebelum mengarah ke sana, saya bersyukur bahwa komedian itu nggak ada seragam yang harus dikenakan, Pak. Kalau saya berseragam dan sama dengan Pak Jarwo, pasti saya juga kena imbas negatifnya kan. Ada seragamnya sama. Jadi bersyukurlah saya nggak ada seragam untuk pelawak. Tapi pentingnya seragam ini hanya untuk kebutuhan khusus sebenarnya. Tapi yang kita bicarakan bahwa penyalahgunaan ini lebih ke mental sebenarnya. Tidak ada yang salah dengan seragam. Kita tidak bisa menyalahkan seragam, kita tidak bisa menyalahkan atribut atau perlengkapan instansi atau juga mungkin militer. Karena itu memang dibutuhkan untuk mereka. Yang harus kita jaga adalah ketika itu digunakan untuk orang di luar kepentingannya itu. Karena seperti contoh, Anda menyebutkan pertama tadi, kalau misalnya ada stiker di mobil, yang jadi pertanyaan, stiker itu dijual di koperasi. Iya, ada di mereka. koperasi. Kalau tidak, jangan dijual. Iya. Di Kalau ada yang jual stiker, memang beli stiker untuk dimakan, kan untuk ditempel. Iya. Kalau mau nempel ya terserah yang mereka mau nempel kemana, iya kan? Yang bisa kita cegah ya itu tadi. Kalau tadi dilakukan rahasia itu juga urusan internal sebenarnya. Tapi lebih kepada kita itu sebenarnya bahwa jadi manusia itu prinsipnya harus apa adanya saja lah. Kalau Anda bukan polisi militer misalnya ya, PM, di mobil Anda nggak perlu Anda pasang tulisan misalnya polisi gitu. Kadang-kadang ya, banyak orang yang tertipu dengan hanya melihat seragam. Itulah yang perlu kita sosialisasikan, bahwa seragam itu tidak sesuatu yang menakutkan. Jadi kalau Anda ketemu dengan petugas berseragam, jangan takut dulu. Karena mereka itu tugasnya bukan untuk menakut-nakuti kita. Yang jadi masalah yang dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab adalah ketakutan masyarakat umum, awam, ketika bertemu dengan orang berseragam. Kenapa banyak orang memasang atribut sembarangan di mobilnya biar tujuannya kan untuk menakut-nakuti. Betul. Bahkan kadang-kadang masyarakat pun berpikir dengan yang sama. Supaya misalnya nih, Anda pasang atribut yang serem-serem dalam arti berpangkat-pangkat di mobil, supaya petugas yang mau menindak Anda ketika Anda melakukan kesalahan jadi mikir. Iya. Nah ini kan cara berpikir yang salah juga. Iya benar. Memanfaatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, Iya. Karena saya memang dididik dari keluarga Militer. jadi saya tahu masalah sipil. Lo gimana tahu masalah militer dong? Apalagi sipil aja tahu kok. Sekarang kita menuju ke
Bung Riko. Oh, Bung Riko Cetek. Silakan, Bung Riko Cetek. Iya, kembali lagi bersama saya Riko Ceper di Breakdown News. Aduh, susah ngomongnya. Breakdown News. Ya, sekarang berita selanjutnya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 Tentara Nasional Indonesia, terjadi razia yang sangat jarang ditemui tepat di depan Denpom TNI di Solo. Sebuah razia bernama Operasi Dompet Kempes, ya, terjadi secara mendadak dan banyak tukang beca tertangkap dalam razia tersebut. Para tukang beca yang tertangkap rata-rata hanya memiliki beberapa lembar uang Rp2.000 di dompetnya. Mereka yang tertangkap menerima uang sebanyak Rp20.000 setelah dompet mereka diperiksa dan dipastikan benar-benar kempes. Sekian berita dari saya, dan saya Riko Ceper undur diri. Terima kasih dan bye-bye. Iya, terima kasih Bung Riko Cetek. Menarik nggak ini? Salah satu pendekatan mungkin ya. Betul, ini kan maksudnya sebenarnya salah satu mungkin bentuk sedekah yang dikemas dengan cara yang berbeda lah Pak, seperti itu. Dan menurut saya kalau kayak gini mah manfaatnya positif. Oh, seneng nggak banget apa-apa ya. Ya seneng lah Pak, dari noceng-noceng Toto dan Noban mah orang mah seneng banget. Tapi Iya, kalau benar. ini sebenarnya perwujudan zaman sekarang AMD, Pak. Apa AMD itu? Kalau dulu Abri ada ABRI masuk desa. masuk desa. Nah ini ABRI masukin dompet. Dikasih. Masukin uang ke dompet orang, betul. Masukin uang ke dompet itu. Kalau Pak Jarwo melihatnya gimana? Positif nggak nih, Nggak Pak lihat Jarwo? tadi Pak, dia lagi baca. Kita akan kembali setelah yang satu ini.